Perkenalkan, nama saya Muryadi Agus Priawan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan Kota Batam. Universitas Riau Kepulauan. Riau Kepulauan. Aplaus. Izin, depan ada dosen saya, Bu Lina Yati, salah satu dosen yang membuat saya untuk mengembalikan pikiran-pikiran radikal begitu. Saya pikir, saya tapi coba mengembalikan cara pandang secara historis begitu. Saya coba lihat dari sisi politik atau politik gentong babi di Amerika Serikat pada abad pertengahan abad ke-19 pertengahan. Itu Amerika itu butuh 200 tahun untuk mengembalikan seperti sekarang. Kita Indonesia ini baru berapa 70 tahun lebih baru merdeka. Maksud saya adalah bagaimana penyelenggara ataupun sedari awal saya berpikir bahwa hadirnya pemerintah itu dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk mengakomodir penyelenggara dan juga pengawasan. Tetapi kalau kita membaca kembali tulisan-tulisan lama oleh Mikhail Bakunin, Bapak Anarkisme Dunia yang menulis tentang God and the State pada tahun 1868, atau kita membaca kembali tulisan-tulisan Antonio Gramsci soal teori hegemoni, atau kita membaca kembali filsafat-filsafat dari Karl Marx begitu, itu maksud saya. Tapi saya coba lebih ke spesifiknya. Izin Pak, ini hanya sebagai pandangan. Kalau kita berpikir secara radikal, ya tuh, penyelenggara ini bagian dari pemerintah, bagian dari negara. Tetapi hadirnya penyelenggara kalau hanya untuk merusak, itu ngapain? Integritas itu bukan bicara soal ke masyarakat saja. Integritas itu bicara bukan soal ke Gen Z saja, ke mahasiswa saja, kembali kepada penyelenggara juga. Beberapa hari kemarin saya coba mengkaji pasca putusan MK soal penetapan DPRD di seluruh Indonesia begitu, saya menemukan temuan-temuan yang sangat menjanggal. Bawaslu hari ini saya pikir agak kecolongan. Saya tidak perlu sebut namanya, saya bahas saja sini. Saya tidak perlu sebut namanya. Dia mantan dia mantan komisioner Bawaslu dari tahun 2018 sampai 2023. Tetapi dalam perjalanan beliau sebagai komisioner Bawaslu begitu, dia juga masuk dalam bagian dari partai politik. Artinya kan kecolongan di situ, saya pikir. Ya toh? Jadi integritas itu tidak lagi berfokus pada Gen Z. Saya paham. Saya sistematika kira-kira. Saya paham. Jadi maksud saya bagaimana KPU coba meyakinkan kembali kita ini yang katanya Gen Z yang terima duit dan segala macam, tetapi penyelenggara sendiri membuat hal semacam ini. Saya pikir ini juga perlu kembali refleksikan. Mungkin bagaimana Bawaslu untuk mengingat itu gitu. Mungkin sekian ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tadi, Dek? Amerika. Saya langsung nih. Saya ini juga alumni Undrika, Dek. Saya juga dulu ketua BEM. Saya juga ketua radio. Jadi saya paham teman-teman semuanya. Kita kan di sini hadir untuk mengadakan diskusi ini, bagaimana pilkada ke depan ini berjalan dengan lebih baik tanpa adanya tas-tas tadi. Satu, memang banyak catatan baik dalam penyelenggara, baik dalam peserta dalam hal ini kontestan, baik partai politik maupun secara individual DPD, yang mana ke depan ini yang saat ini berjalan itu adalah pilkada dengan pengusungan gabungan dari partai politik mengusung para calon atau dengan calon independen. Oke, kenapa saya sampaikan begitu? Kita ini mempunyai peran masing-masing. Makanya kalau dalam Bung Karno bilang, jangan kau tanyakan apa yang kau dapat dari negara terhadapmu, tapi tanyakan apa yang telah kau perbuat terhadap negara darimu. Itu memang penyelenggara jujur, banyak juga yang mohon maaf dalam kategori integritas dan sebagainya. Nah, ini bagi catatan adik-adik, teman-teman ini adalah generasi penerus. Dan beliau ini juga mantan dosen saya juga.
dan banyak rekan-rekan yang ini teman-teman BEM juga. Jadi begini, masa depan itu adalah di tangan teman-teman, generasi emas itu di tangan teman-teman. Apa yang menjadi catatan-catatan itu yang harus teman-teman kedepannya harus perbaiki, teman-teman yang harus secara kolektif untuk bagaimana caranya menatap masa depan ini supaya lebih baik. Memang Bawaslu PKPU itu tidak luput, DKPP tidak luput dari hal mungkin kekeliruan ataupun kekurangan dalam hal penyelenggaraan, tapi intinya goal dari pesta demokrasi itu tidak hanya dari penyelenggara, teman-teman, mohon maaf, dari kalangan pemilih. Banyak juga generasi Gen Z nggak mau milih. Kalau cuma persentasi pemilihnya di TPS itu cuma 50% ke bawah, itu juga catatan demokrasi kita itu menurun. Makanya semuanya harus terlibat. Nah, jadi menurut saya ada penyelenggara, habis itu sekarang masuk partai politik, itu hak personal. Tapi syarat untuk menjadi penyelenggara tidak boleh jadi partai politik. Itu. Artinya kalau sudah keluar dari Bawaslu bisa masuk politik. Bisa. Ya. Bagaimana? Ya, mic-nya tolong. Singkat sebelum kita break sholat asar, silakan. Izin senior, berarti saya kurang pendekatan terhadap alumni yang kira-kira. Tetapi yang pasti saya coba meluruskan kembali. Bung Karno bilang itu sebetulnya sebelum Bung Karno bilang itu dikatakan oleh Dwight Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika Serikat. Itu yang diucapkan. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu apa yang sudah engkau berikan kepada negara. Ya toh? Saya hanya meminta satu konsistensi begitu, Pak. Bagaimana coba Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan dan segala macam ini meyakinkan kami. Soalnya kemarin temuan itu saya awalnya itu berpikir bahwa, keren kali Bawaslu, integritas, sinergi dan segala macam. Tetapi pasca pemilu saya baru menemukan kejanggalan-kejanggalan yang sangat fatal begitu. Masa seorang komisioner Bawaslu aktif dalam partai politik? Oke, kita masuk ke pilkada hari ini. Tuh siapa tahu dengan hal-hal semacam ini seharusnya kan direfleksikan, seharusnya kan diperbaiki. Ini saran saya keluhan sebagai pemuda atau mahasiswa, karena kalau kata Plato itu orang-orang baik yang tidak pernah memperdulikan urusan publik ataupun politik adalah ia yang dipimpin oleh orang jahat yang tidak pernah memperdulikan nasib rakyatnya. Mungkin cukuplah saya pikir. Terima kasih moderator. Perlu dibisikkan mau dapat nilai A enggak? Silakan. Jadi gini, Bawaslu itu adalah lembaga, sama kayak kepolisian lembaga, TNI lembaga. Jika ada oknum dari sebuah lembaga itu yang berbuat tidak sepertinya, itu jangan dikenakan lembaganya, itu individu. Ya, misalkan ada oknum begini, ya silakan aja lakukan proses sesuai dengan mekanismenya, juga ada di DKPP. Kalau seandainya dia aktif, lakukan aja laporan ke DKPP. Itu satu. Yang kedua, apa yang teman-teman saya sudah tahu tujuannya kemana, saya sudah tahu isunya yang lagi hot sekarang ini. Sudah tergambar ya? Sudah, kita sudah baca itu. Pertama ini hal yang tidak diketahui dari sebelumnya. Lah kalau kita sekarang boomingkan, mau kita proses apa? Beliau juga sudah bukan komisioner. Nah, ini yang perlu teman-teman, enggak masalah teman-teman kritis, cek biodata semua yang aktif sekarang, maupun sekarang baru kemarin kami rekrut pengawas kelurahan dan desa, cek semua terafiliasi enggak. Kalau ada terafiliasi, lapor saya akan PAW kan dia.